Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan semoga semakin bertambah barokah. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Nurozi. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi di bab yang keempat, yaitu tata cara membayar zakat untuk bagian yang kedua. Ya. Namun sebelum kita bahas bagian yang kedua ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah kita sudah berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan kesuksesan di dalam belajar, ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Yaitu bagian yang kedua, ketentuan zakat fitrah. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang kedua, benda yang dizakatkan. Yang ketiga, jumlah dan waktu zakat fitrah. Yang keempat, mustahik dari zakat fitrah. Ya, kita bahas syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, bahwa orang yang membayar zakat fitrah itu sering disebut dengan muzakki. Ya, muzakki. Syarat muzakki atau orang yang membayar zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Artinya harus beragama Islam. Adapun orang yang non-Islam atau orang kafir tidak wajib membayar zakat fitrah. Kedua, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Misalnya adikmu lahir di hari terakhir bulan Ramadan, misalnya bulan Ramadannya 30 hari. Di hari yang ke-30 sebelum maghrib, adik kamu lahir. Maka adik kamu termasuk anggota keluarga yang diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Selanjutnya, memiliki kelebihan harta atau makanan untuk malam dan siang hari raya. Jadi kalau misalnya malam hari raya, orang tuamu memiliki harta atau makanan yang bisa dimakan dan juga siang hari rayanya, maka kalian termasuk orang yang punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Benda yang dizakatkan apa saja? Benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah pada dasarnya adalah bahan makanan pokok. Berarti kalau di negara kita, Indonesia apa nak? Ya, beras. Karena
bahan makanan pokok bangsa Indonesia adalah beras. Lalu apakah bisa menggunakan uang? Bisa. Uang bisa digunakan sebagai pengganti untuk zakat fitrah, tentunya sebesar beras yang akan dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Lalu bagaimana dengan jumlah dan waktu zakat fitrah? Jumlah zakat fitrah untuk satu orang muzaki, yaitu orang yang membayar zakat fitrah, adalah 1 sya'. 1 sya' itu setara dengan 3,5 liter, setara dengan 2,5 kilogram beras. Karenanya jika anggota keluargamu itu terdiri dari 4 orang, 2 orang tua kamu dan kamu serta anggota keluarga yang lain, misalnya adik atau kakak, maka zakat fitrahnya sebesar 2,5 kilogram kali 4 orang. Berarti jumlahnya 10 kilogram beras yang akan dikeluarkan untuk zakat fitrah. Bagaimana kalau zakat fitrah itu dengan uang? Maka disesuaikan dengan harga beras per kilogramnya. Contoh, jika harga beras itu Rp12.000 per kilogram, maka kalau 4 anggota keluarga di keluarga kamu, maka besar zakat fitrahnya adalah 2,5 kilogram kali 4 orang sama dengan 10 kilogram. 10 kilogram dikalikan 12.000, maka besar zakat fitrahnya adalah Rp120.000. Nah, waktu membayar dan membagikan zakat fitrah kapan? Islam mengajarkan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, untuk menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Kemudian beras yang digunakan untuk membayar zakat fitrah ataupun uang itu juga harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak atau mustahik sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan juga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mustahik zakat fitrah itu siapa saja? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mereka disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari ayat ini maka mustahik itu ada 8 orang. Yaitu yang pertama adalah fakir. Nah, fakir itu apa? Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu adalah kelompok orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Yang ketiga adalah amil. Siapa amil? Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan
zakat fitrah kepada para mustahik. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang dilunakkan hatinya sehingga dia mau masuk Islam. Nah, mereka membutuhkan bantuan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Karena bisa jadi ketika seorang itu masuk Islam, maka dia butuh dukungan material, ya, butuh disupport untuk kebutuhan makannya, pakaiannya, maupun tempat tinggalnya. Yang kelima adalah hamba sahaya, yaitu mereka yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, mustahik yang kelima ini tentu saja ada di zaman lampau ya. Kalau sekarang tentu saja tidak ada ya. Hamba sahaya disebut juga dengan budak, orang-orang yang terikat oleh majikannya. Sementara sekarang ini tidak ada. Yang keenam adalah gharim, yaitu mereka yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang halal tentunya, ya, dan tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, lalu karena jumlah hutangnya banyak dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya itu, maka dia termasuk orang yang punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah dan perang. Ya, misalnya ada dai yang dikirim dari Jakarta ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, pedalaman Sulawesi dan seterusnya. Mereka termasuk fisabilillah. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah di medan perang, berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam, termasuk dalam golongan fisabilillah. Mereka termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan safar atau perjalanan yang halal, perjalanan yang dibolehkan oleh Islam, namun di tengah perjalanan dia kehabisan bekal. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini datang ke panitia zakat fitrah, maka orang seperti ini berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Nah, demikian teman-teman semua yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan atau bagian yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita ini. Oh ya, namun sebelumnya untuk memantapkan pemahaman kita semua tentang bagian yang kedua ini ada kuis nih, ada pertanyaan. Hitunglah berapa besar zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh keluargamu jika jumlah anggota keluargamu ada 5 orang ya. Dan harga berasnya Rp12.000 per kilogram. Jadi anggota keluargamu jumlahnya 5 orang ya. 2 orang tua kamu dan 3 orang kamu dan 2 orang saudaramu. Jadi kan berarti kan ada 5 orang. Sementara harga beras yang biasa dikonsumsi oleh keluargamu adalah Rp12.000 per kilogram. Maka ketika akan membayar zakat fitrah di malam Idul Fitri, berapa besar zakat fitrah dengan uang yang harus dikeluarkan oleh anggota keluargamu ya. Nah, coba kamu jawab di kolom tanggapan atau kolom komentar yang sudah disediakan. Begitu ya teman-teman ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.